Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Maulia Fahmi dari Prodi PGMI Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam penelitian, yaitu bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan aplikasi SPSS. Bagi Anda yang sedang menyusun skripsi, laporan penelitian, yang sedang mengembangkan soal atau angket, memahami konsep validitas dan reliabilitas adalah hal yang sangat penting. Jadi, sebelum kita masuk ke prakteknya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu validitas dan reliabilitas, serta mengapa keduanya itu sangat penting dalam penelitian. Apa itu validitas? Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menghitung validitas, dapat menggunakan pedoman pada kriteria berikut. Jika nilai SIG 2 kurang dari 0,05, maka item soal tersebut valid. Dan jika nilai SIG 2-nya lebih dari 0,05, maka item soal tersebut tidak valid. Selanjutnya yaitu, apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sebagai konsisten dan stabil suatu instrumen dalam mengukur. Dalam SPSS, reliabilitas biasanya diukur dengan Cronbach's alpha. Jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,60, maka item soal dinyatakan reliable atau konsisten. Dan jika nilai Cronbach's alpha-nya kurang dari 0,60, maka item soalnya dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Setelah kita memahami pengertian validitas dan reliabilitas, sekarang kita akan lanjut ke tahap pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Saya sudah siapkan datanya berupa skor hasil ujian 10 soal dari 30 siswa. Kita akan cek satu persatu soal tersebut, apakah valid dan bisa dipakai dalam penelitian atau penilaian, serta apakah soal-soal ini saling konsisten atau reliable. Langkah pertama yaitu uji validitas. Kita buka SPSS, lalu kita pilih file, import data, pilih Excel, lalu kita pilih data yang akan digunakan, lalu klik open. Kita klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul. Lalu kita pilih analis, correlate, lalu kita pilih BIVAR. Soal 1 sampai total ini kita blok semua. Nah, ketika kita sudah blok, lalu kita pindahkan ke samping, lalu kita klik OK. Setelah hasilnya keluar, kita bisa lihat nilai korelasi antara masing-masing item dengan total skor. Disinilah kita menentukan apakah item valid atau tidak. Jika hasilnya kurang dari 0,05, maka valid. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, SIG 2-nya itu 0,00 semua. Dari soal 1 sampai 10 itu 0,00. 0,00 ini lebih kecil dari 0,5, maka hasil dari soal 1 sampai 10 itu valid semua. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas atau konsistensi antar item. Kita tetap menggunakan data yang tadi. Langkah-langkahnya yaitu kita klik analisis, pilih scale, dan pilih reliability analysis. Kita blok dari soal 1 sampai soal 10. Kita pindahkan semua butir soal tanpa kolom total. Setelah itu kita pilih statistik. Kita centang scale if item delete, klik continue, lalu OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita perhatikan Cronbach's alpha-nya. Jika nilainya lebih dari 0,60,
maka instrumen kita termasuk reliable atau konsisten. Ini hasilnya 0,995, maka termasuk reliable ya, karena lebih dari 0,60. Baik, itu tadi langkah-langkah cara menguji validitas dan reliabilitas. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengetahui apakah instrumen yang kita buat sudah valid dan reliable atau tidak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.